Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Al-Halik dari Prodi D4 Teknik Sipil Bangunan Gedung Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang terkait dengan materi konsep LRFD atau yang kita kenal dengan Load and Resistance Factor Design dan sifat material baja. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama sebagai berikut. Suatu struktur plat lantai dipikul oleh balok dari profil WF 450.200.9.14 dengan jarak antar balok adalah sebesar 3 meter. Beban mati plat lantai sebesar 2,61 kN per meter bujur sangkar dan beban hidup 4,61 kN per meter bujur sangkar. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD. Penyelesaian. Untuk soal berikut, kita bisa menggunakan metode persamaan untuk menyelesaikannya. Seperti yang kita ketahui, D adalah beban mati dan L adalah beban hidup. Sesuai perhitungannya, kita dapatkan 8,59 kN per meter bujur sangkar dan beban hidupnya 13,83 kN per meter. Karena hanya ada dua jenis beban, yakni beban hidup dan beban mati, maka kita akan gunakan metode persamaan 1.20A dan 1.20B. Sebagai berikut, 1.20A sama dengan 1,4D sama dengan 1,4 dikali kita masukkan pada persamaan beban matinya 8,59. Jadi hasilnya yaitu 12,026 kN per meter. Adapun persamaan kedua yaitu sama dengan 1,2D dan 1,6L ditambah 0,5 Ln atau H. Sama dengan 1,2 kita masukkan ke dalam persamaan beban matinya yaitu 8,59 ditambah 1,6 L. Beban hidupnya sebesar 13,83 ditambah 0,5. Karena hanya ada dua, maka Ln atau H tidak termasuk, jadi kita masukkan 0. Jadi hasilnya adalah 32,936 kN per meter. Ya, kita masuk pada soal kedua. Suatu sistem struktur atap dari profil WF 400.200.813 yang diletakkan setiap jarak 3,5 meter digunakan untuk memikul beban mati sebesar 2,61 kN per meter bujur sangkar dan beban hidup atap 1,5 kN per meter bujur sangkar serta beban angin 1 kN per meter bujur sangkar. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh profil tersebut. Adapun penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui, beban-beban yang harus dipikul profil tersebut adalah D, ya, atau beban mati, dan L, beban hidup Ln, beban atap, beban hidup atap, dan W adalah beban angin. Setelah kita dapat penyelesaiannya dan hasilnya, kita masukkan ke dalam persamaan berikut. Pada poin 1.20A kita dapatkan nilai 12,789. Poin 1.20B kita dapatkan nilai 15,187 kN per meter. Seperti pada soal berikut, kasusnya sama, kita masukkan ke dalam persamaan, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana cara hitungannya. Di sini saya akan hanya sebutkan hasilnya. Adapun persamaan ketiga itu 1.20C, hasilnya yaitu 22,162 kN per meter. Kita lanjut pada persamaan keempat, yaitu adapun hasilnya 18,137 kN per meter. Poin kelima yaitu 15,512 kN per meter. Jadi beban faktor yang harus dipikul profil tersebut adalah sebesar 22,162 kN per meter. Nilai ini kita dapatkan dari persamaan kedua, yaitu 1.20A, 20C. Persamaan ketiga 1.20C.
di mana 1,2D ditambah 1,6 dalam kurung ln atau H ditambah gamma L dikali L atau 0,8W. Jadi kita dapatkan nilai 22,162 kilonewton per meter. Kita lanjut ke soal ketiga. Sebuah kolom baja dari suatu struktur bangunan gedung memikul beban-beban aksial sebagai berikut. Beban mati 81 ton, beban hidup dari atap 21 ton, beban hidup dari lantai bangunan 110 ton, beban angin kurang lebih 31 ton, beban gempa 30 ton. Kemudian, hitunglah beban desain kolom sesuai dengan kombinasi LRFD. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, D sama dengan 81 ton, Ln atau beban hidup atap 21 ton dan beban hidup dari lantai bangunan sebesar 110 ton, beban angin sebesar 31 ton dan beban gempa sebesar 30 ton. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita gunakan metode persamaan untuk mendapatkan nilai. Ya, langsung saja ke persamaan pertama. Oh maaf, pada soal ini kita gunakan semua persamaan yang ada untuk membuktikan nilai hasil yang bisa kita ketahui dari persamaan berikut. Ya, langsung saja ke persamaan yang pertama, yaitu 1.20A. Seperti pada soal sebelumnya, penyelesaiannya sama, maka saya sebutkan hasilnya saja. 113,4 ton, persamaan kedua 283,7 ton, persamaan ketiga 155,6 ton, persamaan keempat yaitu 203 ton, persamaan kelima yaitu 152,2 ton, persamaan keenam yaitu 113,2 ton. Jadi kesimpulannya kita bisa dapatkan nilai pada persamaan kedua, di mana pada persamaan kedua 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 Ln, kita bisa dapatkan nilai 283,7 ton. Jadi beban terfaktor yang harus dipikul oleh kolom tersebut adalah sebesar 283,7 ton. Ya, sekian mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.